Om, lu udah denger lo, Om? Ada salah satu kasus di mall terbaru setelah kejadian kemarin Bangsen yang Loki gigit anjing kecil. Ternyata ada kasus lain lagi. Kasus viral lagi. Ya, Kasus apa? katanya ada yang banyak beli anjing tapi is dead. Nggak tahu ya mati atau sakit ya. Beli anjing di Tapi pet katanya shop. sih ya katanya banyak kan sakit sih karena beli di situ. Banyak. Sampai katanya ke dokter hewan juga, beberapa dokter hewan bilang kok beli apa nanggepinnya juga sakit karena beli di situ. Oke, jadi eh, kita berikan pernyataan, bukan pernyataan, penerangan ya. Jadi berlaku buat di mana aja tanpa menyalahkan pihak penjual dan pembeli ya. Sebagai membeli anjing, jangan terburu nafsu ya. Memang kalau kita lihat beli anjing, anak-anak anjing lucu itu di pet center gitu ya, kita jadi kepengen beli gitu loh, nafsu banget, pengen buru-buru ambil, pengen buru-buru bawa pulang ya. Sebetulnya beli anjing itu ada tahap-tahapnya. Jadi kita lihat dulu anjingnya ya, sifatnya oke apa enggak. Nah, sudah oke, jenisnya oke apa enggak, bulunya oke apa enggak ya, cocok enggak buat kita gitu ya sifatnya gitu. Karena anjing itu kan berdasarkan ras itu kan beda jenis, makanya penting sekali beli anjing ras, karena anjing ras itu kita sudah tahu sifatnya. Misalnya 70-90% sifatnya akan seperti gini ini gitu loh ya. Jadi cocok nggak buat kita. Jadi jangan cuman karena oh cute ya, jadi kita buru-buru beli Butuh persiapan yang matang lah gitu. ya. Lalu yang penting itu masalah kesehatan. Jadi kalau beli anjing itu kita mesti tes kesehatannya, bukan kita ada boncel gitu di kulit, nanti penjualnya bilang oh itu gigit-gigit sama temennya, oh itu kena air kencing gitu ya. Nah kita mesti perhatiin juga, mesti beli yang mulus. Kalau ada boncel luka itu bukan digigit oleh temennya, karena anak anjing itu kalau lagi berantem ya, kemungkinan untuk terluka itu kecil sekali gitu loh. Yang ada mungkin eh, kena penyakit jamur atau apa gitu ya. Jadi kita perhatikan mulus apa enggak. Kedua, keaktifannya. Jadi jangan bilang memang bayi anjing ya, papi anjing sampai 2 bulan itu lebih banyak tidur. Kita sediakan waktu, eh, tungguin anjingnya atau gangguin gitu ya, mau berinteraksi apa enggak ya. Jadi anjing yang sehat itu, anak anjing yang sehat itu akan selalu lincah. Tunggu, Om. Kan kalau misalkan kita beli di pameran-pameran begitu ya, kan anjingnya kebanyakan di dalam kaca, Om. Betul, tapi kan kita bisa minta penjualnya, oke saya mau beli ini tapi saya mau tes dulu kelincahannya sama kesehatannya gitu loh ya kan. Jadi minta dia keluarin ya, observasi, minta di kandang pagar. Kalau kita nggak boleh pegang ya nggak apa-apa ya kan, suruh dia mainin anjingnya lincah apa enggak. Anak anjing itu selalu lincah, walaupun dia memang lebih banyak waktu untuk tidur ya, tinggal digangguin. Setelah lincah, kita tes nafsu makannya. Nah, Ya. itu benar. Nah, kasih makan. Oh, anjing saya baru makan. Tunggu, ya. Anak anjing yang sehat itu, walaupun sudah makan kenyang, dia akan makan Lapar lagi. akan selalu makan sampai dia muntah atau dia sambil berak, ya. Jadi anak anjing yang sehat, nafsu makannya itu kayak vacuum cleaner. Apapun itu rasnya, ya, terutama yang usia 2 bulan. Jadi tunggu dulu ya, udah oke apa belum, ya kan? Apa dia mau makan apa enggak? Ya kasih makan dog food, dia rakus atau enggak gitu. Tunggu jam makannya, ya. Jadi jangan kita nafsu. Nanti pedagangnya bilang ini keburu dibeli orang loh. Ya kalau sampai dibeli orang ya bukan jodoh gitu aja lah ya. Lalu setelah makan, tunggu dia Sebenarnya kalau itu kita bisa lihat di kandangnya ya. Kecuali kalau pedagangnya bersih banget, kita lihat dia nya gimana. Perhatikan bulu di sekitar dubur ya, ada bekas mencret apa enggak. Anjing yang sehat, anak anjing yang sehat itu tidak mencret. Makanya kalau saya kita ngepok ke kennel saya suka center tokai, sebenarnya bukannya jorok, pengen lihat tuh, kasih lihat ke teman-teman kalau enya mencret, enya Mesti keras. padat. Kalau dia padat, Iya. lalu terakhirnya ada lembek dikit, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau keseluruhannya mencret gitu ya, lembek, sebaiknya jangan. Memang anak anjing yang makannya banyak, pasti nya akan lebih lembek.
Ya, misalnya Iya. dia makannya terlalu banyak gitu ya, nya akan lembek. Atau Nah, setelah ya kan, udah bagus, tanya vaksinasinya. Nah, ini yang penting banget. Kemarin ada temen gue penjual anjing ya, WhatsApp. Kok Bobby, ini ada customer gue bilang katanya kata Bobby San kalau beli anjing itu vaksinasinya minimal sudah 2 minggu, ya kan? Yang gue tahu begitu. Jadi vaksinasi itu bekerja memproteksi tubuh anjing itu maksimalnya di 2 minggu ya, setelah 2 minggu baru maksimal memproteksi. Jadi kalau misalnya baru divaksin seminggu yang lalu, pindah tangan ya, pindah tempat, baiknya divaksin ulang setelah seminggu atau setelah 2 minggu ya, karena begitu dia sedang proses memproteksi, antibodinya sedang dibentuk, anjing itu pindah tempat, maka anjing itu akan turun, daya tahan tubuhnya turun karena stres. Nah, di situ proses imunisasi itu nggak sempurna. Mungkin ada dokter hewan yang bisa koreksi atau ada bisa menyempurnakan, ketik di kolom komentar ya. Jadi baiknya beli anjing 2 minggu yang lalu sudah baru kita ambil. Tapi kalau nggak bisa, kita kepengen buru-buru ambil, baiknya nanti seminggu atau 2 minggu divaksin ulang. Nah, bawa ke dokter untuk konsultasi, ya kan. Lalu kalau misalnya kita udah beli udah vaksinasi, kita udah lengkap ya, sebisa mungkin minta garansi kesehatan dari pemilik, penjualnya. Jadi kita minta bawa ke dokter hewan ya untuk diperiksa. Dokter hewan kan pasti lebih ngerti, diobservasi. Kita nggak bisa pakai WhatsApp ya, anjing saya sehat gak, pan sebel loh konsultasi lewat WhatsApp, itu nggak bisa ya. Jadi mesti dibawa hewannya, dokter hewan diobservasi keseluruhan. Nah, di dokter hewan itu bisa periksa kotoran lewat mikroskop, jadi periksa ada cacing apa enggak ya kan. Lalu juga ada test kit ya untuk parvo dan distemper, itu penyakit utama ya. Mungkin yang kemarin mati itu juga antara parvo atau distemper. Jadi jangan kita kira nggak tahu mati apa enggak Om, ya, sakit yang penting itu. kita nggak pakai kira-kira ya. Kalau ke dokter hewan, mungkin dokter hewan udah jago, ada analisa, tapi lebih sempurna ada test kitnya itu distemper atau parvo gitu loh. Ada juga kena bakteri bisa, atau cacingan juga bisa yang bikin anjing itu drop. Nah, kenapa di penjualnya oke, begitu pindah, lu hebat tuh Put. Begitu pindah ya, anjing itu drop, ya itu karena dari peternaknya pindah ke toko itu sudah stres, pindah lagi ke rumah itu lebih stres lagi. Kalau anak anjing itu kuat biasanya aman, paling main thread dikasih obat oke. Ya, tapi kalau anak anjing itu nggak kuat, ya kemungkinan tambah drop, penyakitnya tambah parah gitu loh. Nah, ya kesalahan dari pembeli, begitu anjing itu datang ke rumah baru, kita langsung kasih makan. Nah, itu nggak boleh ya. Anak anjing yang sehat, yang gue bilang tadi, anak anjing yang sehat begitu dikasih makan itu makannya rakus. Nah, kebanyakan dog lover pemula, anjingnya masih lapar, dikasih makan terus, ya kan? Yang ada kekenyangan, apalagi kalau dikasih makannya dog food yang kering, ya, atau dog food yang setengah lembek, begitu di perut, Mbang. ya, dia minum, dia ngembang. Nah, itu yang bikin pencernaannya luka. Stres itu berhubungan dengan pencernaan ya, kayak asam lambung ya. Nah, dikasih makan yang banyak itu bikin lambung juga rusak, jadi gampang jadi sakit perutnya. Nah, setelah 1-2 hari anjing itu nggak mau makan. Kebanyakan begitu kasusnya. Jadi baiknya kalau anjing itu baru pindah, jangan diajak main dulu, jangan dipegang-pegang dulu, taruh di kandang biar dia tidur sekitar 3-6 jam. Lalu kasih makan separuh dari dosisnya, porsinya ya. Jadi misalnya dikasih makan 100 gram, kita kasih 50 gram dulu. Itu sekitar 1 minggu, lebih baik begitu. Anjing saya akan kurus, ya nggak apa-apa, daripada anjingnya nanti problem nafsu makannya nggak bagus panjang hidupnya. Lebih baik seminggu itu kita kompres makannya supaya nafsu makannya itu terjaga terus. Lalu juga kita observasi ya, anjingnya sehat apa enggak gitu loh. Nah, biasanya kalau misalnya penjual yang baik, dia akan bilang kasih garansi kesehatan 3 hari sampai 7 hari misalnya begitu. Nah, pembeli juga anjingnya yang masih papi jangan suka dibawa-bawa. Biasa kita suka mejengin anjing kita nih, anjing gua nih, anjing gua nih, anjing gua nih. Ya keliling-keliling jadi kena penyakit kayak gitu ya. Semoga kejadian-kejadian yang seperti yang sedang viral ini tidak terjadi lagi. Kalau dog lover pemula, pembeli itu mengerti
cara memilih anjing yang sehat gimana gitu loh. Jadi begitu, mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Nah, buat pedagang anjing, penjual anjing, jadilah penjual anjing yang bertanggung jawab supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya kan, karena itu merugikan banyak orang gitu. Itu belum dijemput nih. Belum. Udah ya. Udah.